Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher dengan NIM 2103 0150 1141. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sport Industry dengan judul materi pemasaran industri olahraga. Berangkat pada slide yang pertama, yaitu penjelasan mengenai pemasaran. Yaitu pemasaran merupakan bagian dari proses perencanaan, pemberian harga, promosi, dan perindistribusian ide, barang, dan jasa untuk menciptakan sebuah pertukaran dan tujuan organisasi. Pemasaran olahraga adalah sebuah identitas unik dalam sebuah membangun citra produk yang kuat, di mana pemasaran olahraga terdiri dari merek, positioning, dan diferensiasi dengan dilengkapi dengan brand identity, brand integrity, dan brand image. Jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai pemasaran atau pemasaran olahraga. Yang kedua yaitu beberapa pendapat ahli. Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa ide kepada pasar agar dapat mencapai pasar sasaran. Konsep pemasaran marketing konsep sesuai pendapatnya Fandi 2008 merupakan kunci untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi yang terletak pada kemampuan organisasi dan menciptakan, memberikan, dan mengomunikasikan nilai pelangganan kepada pasar sasaran secara efektif dan dibandingkan dengan pesaing. Pada slide ketiga, yaitu 3 unsur pokok konsep pemasaran sesuai pendapat swasta dan Handoko tahun 2000. Yaitu terdapat 3, ya. Yang pertama, orientasi pada konsumen, dan yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, dan yang ketiga, kepuasan konsumen. Jadi ketiga unsur ini adalah sebuah konsep dalam pemasaran menurut swasta dan Handoko. Pada slide yang keempat, yaitu pemasaran dari era 1.0 sampai 4.0 menurut Kotler, Kartajaya, dan Setiawan tahun 2017. Pada pemasaran era 1.0 adalah sebuah pemasaran yang berorientasi produk atau production marketing. Pemasaran ini ditujukan untuk menjual barang atau jasa atau produk dan jasa. Jadi pada era 1.0 ini adalah era di mana pemasaran lebih atau berorientasi kepada sebuah produk untuk menjual sebuah barang atau produk dan jasa. Dan yang kedua yaitu pemasaran era 2.0, yaitu pemasaran berorientasi pada konsumen atau consumer centric marketing. Pemasaran ini ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pembeli. Jadi pada era 2.0 pemasaran lebih berorientasi pada konsumen yang ditujukan untuk memberikan rasa puas terhadap sebuah produk yang digunakan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu pemasaran era 3.0. Makna dan tujuan pemasaran ini untuk membangun tatanan kehidupan manusia yang lebih baik atau human centric marketing, yaitu era 3.0
3.0 ini adalah sebuah era pemasaran di mana untuk membangun sebuah tatanan kehidupan. Jadi barang atau jasa yang dijual di era pasaran 3.0 ini diperuntukkan atau bertujuan untuk memberikan kehidupan manusia yang lebih baik atau menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pemasaran era 4.0, di mana pada pemasaran era 4.0 ini merupakan pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan interaksi online dan offline antara perusahaan dengan pelanggan. Pemasaran 4.0 juga mengintegrasikan antara style dan substance. Jadi di era 4.0 ini pemasaran dikombinasikan dalam dua interaksi, yaitu baik secara online maupun offline. Dan pada era 4.0 ini pemasaran lebih mengintegrasikan antara gaya atau style dan substance yang diperlukan konsumen. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran olahraga. Pada bagian A ini menjelaskan materi terkait konsep pemasaran olahraga. Jadi pemasaran olahraga merupakan proses perencanaan dan pengimplementasian kegiatan produksi, penentuan harga, promosi, dan distribusi dari produk olahraga untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran olahraga berisi semua kegiatan yang dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen olahraga melalui sebuah proses perubahan. Calip mendefinisikan pemasaran olahraga sebagaimana yang dikutip oleh Mahfud Sudarma Sudrajat 2016 ke dalam 3 makna yang berbeda. Yaitu yang pertama, pemasaran olahraga diartikan sebagai upaya untuk menjual olahraga sebagai objek hiburan. Jadi yang pertama ini olahraga dijual atau pemasaran olahraga untuk menjual olahraga sebagai wahana atau objek hiburan bagi konsumen untuk pecinta olahraga. Dan yang kedua, pemasaran olahraga ditujukan untuk membangun, membangkitkan atau mendorong adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan olahraga. Pemasaran olahraga lebih diarahkan untuk membangun kerjasama pembiayaan atau penyelenggaraan kegiatan olahraga. Jadi yang kedua ini pemasaran olahraga jadi untuk menarik sponsor atau menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan sebuah event olahraga. Dan yang ketiga, pemasaran olahraga ialah memanfaatkan olahraga berbagai sarana untuk menjual produk-produk non olahraga. Cabang olahraga bukan menjadi tujuan. Pada dasarnya tujuan utama adalah menjual produk di luar cabang olahraga yang dipertunjukkan. Bagian B, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol yang terpadu dalam oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan target market. Bauran pemasaran terdiri atas segala kemungkinan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang dikenal atau lebih dikenal dengan 4P, yang terdiri dari produk, harga atau price, place atau distribusi, dan promotion atau promosi. Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan atau sebuah produk olahraga yang berbentuk barang atau benda yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan aktivitas olahraga.
Pada bagian produk ini, hal yang harus diperhatikan yaitu kualitas produk dan pengembangan produk. Yang kedua, yaitu price atau harga. Adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk atau barang dan jasa. Price bukan hanya mencakup harga yang tertera pada barang, namun potongan harga atau diskon. Harga merupakan aspek yang sensitif dibandingkan dengan elemen lainnya. Harga merupakan atau menjadi faktor utama yang menyebabkan konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Menurut Firmansyah, tahun 2011 membagi jenis-jenis karakteristik pelanggan dengan tingkat harga yang diterima diantaranya, yaitu brand loyal customer atau pelanggan yang setia pada merek. Yang kedua, status seeking customer, pelanggan yang sedang mencari status. Service seeking customer atau pelanggan tengah mencari layanan. Concierge customer atau pelanggan yang menghendaki kenyamanan. Dan yang terakhir adalah price shopping customer, pelanggan pencari harga rendah. Jadi 5 karakteristik pelanggan dari tingkat harga menurut Firmansyah. Yang ketiga itu place atau tempat, mewakili alur distribusi di mana pelanggan dapat memperoleh sebuah produk, atau lebih singkatnya, lebih jelasnya, place diartikan untuk tempat penjualan sebuah produk atau jasa sehingga memudahkan konsumen untuk mencapai atau mendapat lokasi penjualan suatu barang atau produk olahraga. Jadi ditekankan di sini, poin yang ditekankan yaitu place meliputi sebuah pemilihan lokasi, penyediaan pengangkutan dan logistik. Sistem distribusi mencakup physical store atau toko nyata, atau penjualan langsung dan virtual store atau toko maya atau penjualan perantara. Yang keempat, promotion atau promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan sebuah produk kepada konsumen dalam bidang olahraga, yang dapat diartikan sebagai jalan seorang pemasar dalam menyampaikan proses informasi yang lebih jelas terhadap sebuah produk olahraga. Poin yang ditekankan di sini adalah kegiatan promosi berupa iklan dan non iklan. Yaitu yang pertama, iklan, promosi melalui media massa atau koran. Yang kedua, jangkauan pasar relatif lebih luas. Yang ketiga, mencakup dalam sesuai dengan target pasar yang dikehendaki. Yang keempat, karakteristik produk atau barang eceran, misalnya sepatu, raket, tas, bola, dan lain-lain. Sedangkan non iklan, promosi melalui sponsorship, pameran, dan bazar. Yang selanjutnya yaitu bagian C, strategi pemasaran. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Strategi secara khusus didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan para pelanggan. Strategi pemasaran juga adalah sebuah proses menjabarkan ekspektasi perusahaan dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk pada pasar sasaran. 4 strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, strategi segmentasi pasar. Yang kedua, strategi berorientasi pada pasar.
Yang ketiga, strategi relasional pasar. Yang keempat, strategi keseimbangan merek. Sekian dan terima kasih materi dari pemasaran industri olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.